Hai, namaku Dani dan aku memiliki lubang di wajahku. Apa kamu tidak puas dengan sesuatu pada penampilanmu? Mungkin kamu memiliki hidung yang terlalu besar atau tanda lahir di wajahmu, potongan rambut yang buruk. Ya, itu tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan lubang di wajahmu. Tujuh, tapi tidak semuanya begitu buruk. Tonton video ini sampai akhir dan temukan bagaimana aku menggunakan lubang ini untuk keuntunganku. Aku memiliki orang tua yang hebat. Tidak banyak orang yang seberuntung ini. Ketika perlawanan remaja dimulai, mereka tidak memaksaku. Ketika aku pertama kalinya mewarnai rambutku, ibuku menolongku. Dan ketika aku meminta tato untuk ulang tahun ke-16, ayahku menemukan tukang tato keren untukku dan memberiku izin. Tentu saja sekolah tidak menyetujuinya. Sekolah manapun tidak menyetujuinya, tepatnya. Dan aku karena keras kepala dan tidak ingin mengenakan seragam, berganti sekolah 3 kali dalam setahun. Dan bahkan sekolah terakhir yang paling loyal, di mana aku memiliki hubungan baik dengan administrasinya, para guru melihatku dengan khawatir. Dan aku tidak peduli dengan mereka. Yang paling penting, aku menyukainya. Seperti ketika aku secara sengaja membuat lubang di kupingku, untuk aku menginginkan sesuatu yang baru. Dan aku berpikir untuk melakukan sesuatu yang serupa dengan wajahku, di pipi atau dagu. Tentu saja, sesuatu yang elegan, bukan 20 mm, tapi sesuatu yang simetris dan kecil. Aku memberitahu orang tuaku bahwa aku akan melakukan piercing kecil dan mereka memberi izin. Aku akan menindih kedua pipiku secara bersamaan. Jadi aku tidak harus menunggu selama 6 bulan seperti pada kupingku. Aku ingin membuat sebuah pertunjukan besar saat prom. Aku mengganti beberapa salon karena spesialisnya menolak operasinya dan menuntutku untuk membawa orang tuaku. Tapi aku menemukan kesepakatan. Adakah kejadian di hidupmu yang memisahkan semua menjadi sebelum dan sesudah? Batasan buruk untuk kehadiran? Untukku, kejadian seperti itu adalah operasi sialan. Tidak, awalnya semua berjalan sesuai rencana. Aku terlihat seperti mumi atau seekor hamster ketika aku bangun. Wajahku bengkak dan dibungkus perban. Dokter berjanji bahwa semuanya akan baik-baik saja ketika bengkaknya hilang. Dan aku pulang dengan hati yang tenang. Orang tuaku tidak begitu senang, tapi itu selalu lebih baik untuk menceritakan kenyataan yang ada. Lebih baik meminta pengampunan daripada izin percaya padaku. Tapi ketika aku melepas perban dan akan pergi ke sekolah untuk pertama kalinya dan menunjukkan modifikasiku, aku ditutupi oleh suatu horor yang nyata. Ada ruang kosong di sekitar lubang yang dokter buat di pipiku. Itu terlihat seperti aku ditembak dengan wajah dari jarak dekat, atau seperti aku adalah zombie dengan makeup buruk. Semuanya memerah, berdarah. Ringnya sama sekali tidak menahannya. Kulitku bergantung pada kainnya dan aku berdiri di depan cermin selama setengah jam karena ketakutanku membuatku tidak sadar. Aku harus bergegas ke dokter itu daripada ke sekolah dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dokter sama terkejutnya sepertiku dan langsung mengirimku dari salon ke klinik untuk tes dan untuk operasi yang akan mengangkat sel yang mati. Bukannya lorong kecil yang membuat gigi putihku terlihat, aku mendapatkan lubang besar yang memperlihatkan rahangku. Itu sangat menyeramkan. Jadi, aku menutupi wajahku dengan syal dan topi saat berjalan pulang. Aku berjanji pada diriku bahwa aku tidak akan lagi meninggalkan rumah karena wajahku terlihat lebih buruk daripada mimpi buruk film horor. Aku menarik gorden di kamarku dan tidak beranjak dari ranjang. Merasa sangat lemah. Lututku terkunci dan pandanganku buram saat aku berusaha untuk duduk. Ide yang membuatku merusak wajahku karena keinginan untuk berubah dan pemandangan tak beraturan ini akan bersamaku sampai sisa hidupku, membuatku mual dan jijik dengan diriku. Aku tidak bisa tidur, makan, atau bicara pada orang tuaku. Sementara aku duduk di karantina diri, takut akan sinar matahari dan tatapan orang-orang. Hasil tes dari klinik tiba. Kesimpulannya adalah sejenis infeksi ada di darahku dan aku sebaiknya segera meminum rangkaian antibiotik. Orang tuaku lanjut merawatku. Ibuku membawakan pil dan membuatku meminumnya. Ayahku segera mencari dokter bedah plastik dan aku hanya ingin mati. Si sialan dengan jubah putih menolak untuk mengambil tanggung jawab. Ayah mencoba untuk menghubunginya dan bicara dengannya. Tapi dia menutup telepon lagi dan lagi. Ternyata dia takut akan dituntut karena tidak steril dan benar melihat hasil kerjanya. Aku diselamatkan oleh kebosanan. Ya,
Berbaring, sakit, dan menderita itu menyenangkan, tapi aku lelah akannya. Awalnya aku mulai makan, lalu membaca, lalu untuk pertama kalinya setelah beberapa hari pergi keluar untuk memberi ring baru untuk lubangnya. Semua orang yang aku jelaskan tentang situasiku bertanya, kapan aku akan mendapatkan operasi plastik dan memperbaiki kehororan ini. Dan di satu titik aku tidak bisa menghadapinya, dan dengan kedewasaan berkata bahwa aku tidak akan pernah melakukannya. Aku tidak akan menutupi kesalahan remajaku. Di hari itu, aku teringat akan seekor hewan kecil yang jahat. Aku berharap akan diejek, disalahkan, dan dinilai. Aku hampir siap untuk pertempuran ketika aku tiba di sekolah. Dan aku sangat terkejut. Pernahkah kamu salah tentang orang? Dan pernahkah kamu salah tentang orang untuk kebaikan? Aku rasa itu karena aku sudah menjadi gadis sekolah yang tidak biasa. Dan untuk teman sekelasku, syok yang sama ketika mereka melihat anting di pipi dan sebuah lubang di mana kamu bisa melihat gusiku. Semua orang memandangku, tapi bukankah itu tujuanku? Kalau tidak, mereka akan melihatku sama seperti sebelumnya. Berbagi PR, berita. Ya, terkadang itu sulit, terutama secara fisik. Kamu tahu, sampai sekarang jika aku bermimpi, makanan kadang terjatuh dari mulutku, tapi itu hanya hal kecil dalam hidup. Para guru takut denganku, tapi infeksinya berhenti menggangguku. Kematian dan kebusukan dari jaringan sel berhenti juga, dan semuanya baik-baik saja. Suatu saat aku setuju untuk difoto dengan lubangku oleh seorang teman hanya untuk kesenangan. Dia menunjukkan fotoku ke seorang teman dari sebuah toko rok, dan aku mendapatkan panggilan tawaran untuk sebuah foto iklan. Tanpa lubang di wajahku, aku tidak akan mendapat tawaran seperti ini. Dan aku yakin ini hanyalah awal. Orang tuaku tidak tahu harus berpikir apa. Mereka tidak mengharapkan ini dari anaknya. Ya, itu keren, tapi aku ditolong untuk menjadi terkenal dan populer oleh dokter yang kerakusannya lebih besar daripada ketakutannya. Ketika mereka mulai menulis tentangku, model termuda dengan sebuah cerita akan modifikasi tubuh, tidak hanya di koran biasa, tapi juga di majalah yang sangat bagus. Idiot ini berusaha mengingatkanku untuk menyebut namanya. Aku tidak tahu apa yang ada di pikirannya ketika dia memberikan beberapa interview, tepat menyebut diriku, dan operasi berakhir buruk itu. Aku sangat tersinggung bahwa namaku terlibat dalam skandal dan belum mempunyai reputasi. Dan itu bisa sangat mudah dirusak oleh beberapa orang tidak jujur. Tapi aku tidak bisa diam. Pria ini hampir menghancurkan hidupku dengan kecerobohannya. Dia bisa saja merusak penampilan orang lain yang terinspirasi oleh contohku, seperti diriku dulu. Bayangkan remaja yang memutuskan untuk memodifikasi penampilan mereka dan mendapatkan dokter seperti ini. Aku pergi ke pengadilan dengan tuntutan melawannya. Laporan medis, hasil tes hanya tidak ada foto karena di hari-hari pertama melawan penyakitnya, aku tidak mengizinkan mereka mengambil foto wajahku. Monster ini mengajukan banding melawanku. Aku menambahkan rahasia kesehatan ke tuntutanku. Tidak ada yang akan menyerah. Kita bertemu di pengadilan. Ya, aku mungkin terlalu emosional. Tapi aku hanya melindungi diriku, dan bukan hanya wajahku yang membuatku masih belum terbiasa. Aku melindungi semua yang melihat fotoku, secara rahasia ingin terlihat sepertiku. Dan dokter yang sangat kotor kalah. Hahaha, itu sangat lucu. Dia bahkan tidak membayar penalti, tapi langsung masuk penjara, dan tidak akan keluar dalam waktu dekat. Jadi sekarang aku adalah seorang model yang sukses dan kaya. Tidak untuk selera semua orang, tapi lebih menyenangkan bekerja dengan fotografer yang bisa menghargaiku. Jadi modifikasiku berubah menjadi kejelekan. Jelekan menjadi harga diri menjadi popularitas. Bahkan ketika aku dikenali dan sukses, aku masih menghindari tatapanku di cermin. Aku tergoda untuk menutupi wajahku dengan syal atau kerah jaketku di pengadilan. Ini adalah bagaimana orang melihatku. Benar-benar menatapku dengan rasa penasaran. Ya, aku masih belum nyaman untuk hidup dengan lubang ini. Di restoran, aku bisa tidak sengaja mengalirkan teh pada orang di sebelah kiri dan sup di sebelah kanan. Tapi itu bukan apa-apa. Pemotretan melelahkan, tapi aku menyukainya. Aku suka perhatian dan teman baru. Aku tidak takut akan apapun setelah ceritaku. Itu berakhir baik untukku. Apa pendapatmu?
Apa kamu akan menyetujui modifikasi seperti ini dan pemotretannya? Jika kamu menyukai ceritanya, tetap di channel kami. Ada cerita keren lainnya di sini. Tekan tombol loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan. Aku harap kesehatanmu baik dan memiliki dokter yang bisa diandalkan.